Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan menghadirkan informasi grafis mengenai dampak atau efektivitas dari 6 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan. Ini adalah perkembangan harga saham. Kita lihat dari bulan September posisi IHSG di 4.120. Kemudian pada bulan Oktober saat ini berada di posisi 4.591,91. Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal pertama 4,71 seperti yang tadi juga dirilis oleh BPS. Kemudian pada kuartal ketiga 4,73. Dan ini adalah penyerapan anggaran di semester 1 sebesar 436,1 triliun atau 33,1%. Di September 2015 sudah di atas 60% dan akhir tahun ekspektasinya akan mencapai 94 hingga 95%. Oke, kalau kita lihat tadi Mas Firmansyah, angkanya memang meskipun lambat ada kenaikan. Ini efek dari paket kebijakan atau bukan? Ya, saya rasa ada optimisme ya dari pelaku pasar terkait dengan pertama pemerintah memberikan sinyal keseriusan untuk memperkuat fundamental ekonomi kita. Ini yang confidence pelaku pasar itu naik ya. Dan di sisi lain memang Federal Reserve itu juga menahan kenaikan suku bunga. Okay. Meskipun belakangan ini Janet Yellen menyampaikan itu akan di-exercise, akan dilakukan pada Desember. Gitu. Tapi memang kita dengan emerging market lainnya, kita mendapatkan capital inflow yang kembali, yang waktu itu sempat keluar karena memang ada ketidakpastian dari The Fed. Okay. Jadi saya rasa ada efek dari paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, Kak, tanpa bermaksud pesimis nih Mas Firmansyah, tetapi kalau efek itu adalah efek dari pengumuman paket kebijakannya, kira-kira berapa lama akan bertahan sebelum kemudian kita saksikan ternyata implementasinya tidak sebagus yang diharapkan? Iya, saya rasa semuanya akan gini ya, ekonomi kita ekonomi yang semakin terintegrasi dengan ekonomi regional dan ekonomi global. Jadi pelaku pasar mereka adalah makhluk ekonomi yang rasional. Mereka akan melihat pertama keseriusan dari pemerintah, kemudian ketika paket kebijakan itu sudah dikeluarkan mereka sangat mengapresiasi, kemudian akan melihat implementasinya. Kemudian faktor lain juga bagaimana perekonomian global dan perekonomian regional ini bergerak nanti di 2016. Okay. Jadi saya rasa kombinasi antara keduanya itu yang perlu di-manage oleh pemerintah saat ini. Oke, baik. Saya akan bergabung dulu bersama Pak Suarso Manuarfa, anggota dari One Team Press. Selamat malam, Pak Suarso. Ya, selamat malam. Iya, Pak Suarso, ini kalau evaluasi sementara dari sejumlah pengamat ekonomi mengatakan bahwa kalau kita lihat dari paket kebijakan 1 hingga paket kebijakan 6, memang ada perbaikan dan kemudian lebih rinci dan kemudian lebih seperti sesuai dengan yang diharapkan oleh para pelaku pasar, kemudian pengusaha gitu. Tapi kalau kemudian yang jadi pertanyaan klasiknya Pak Suarso adalah bagaimana memastikan bahwa pemerintah akan mengawal pelaksanaannya? Ya, saya kira begini. Pertama kan seluruh paket kebijakan ekonomi itu tentu ingin mendorong dunia ekonomi tentunya. Maksud saya begini, regulasi dan insentif yang sedang dijalankan oleh pemerintah hari ini, pertama adalah regulasi terhadap hal-hal yang sifatnya overregulated atau ada yang sifatnya misregulation, bahkan mungkin ada yang tidak ada regulasinya. Kita lihat di sana. Kemudian yang kedua ada soal insentif dan disentif, dalam hal ini soal fiskalnya. Yang penting adalah tentu harmonisasi dari semua paket-paket kebijakan ini. Dan Presiden telah mengingatkan kepada semua menteri agar
semua regulasi atau kebijakan kementerian itu terintegrasi, kemudian konvergensi terhadap seluruh perencanaan nasional. Saya kira itu yang penting. Jadi jangan sampai kemudian paket-paket kebijakan itu berjalan sendiri. Tentu respon dari publik, dari pasar akan negatif. Yang kedua, yang saya dengar atau saya rasakan dari para pelaku ekonomi adalah mereka menantikan ekonomi Indonesia ini kan bukan ekonomi kontinental seperti misalnya Tiongkok atau seperti Amerika Serikat. Ekonomi kita ini adalah ekonomi archipelago, kepulauan, yang memang hari ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, ada harapan misalnya, dan itu juga ada dalam nawacita Presiden, untuk kemudian membaginya. Dengan adanya KEK ini sebenarnya diharapkan adanya sinkronisasi atas aturan-aturan di tingkat nasional dan aturan-aturan di daerah untuk memudahkan investasi. Karena investasi itu pada akhirnya adalah di daerah. Dan kita ingin mengembangkan di daerah-daerah yang tentu lebih jauh misalnya. Di daerah timur dengan spesialisasinya masing-masing. Baik, Pak Suharso, sayang sekali memang waktunya sangat terbatas, tapi terima kasih atas informasinya yang sudah dibagi di Prime Time Talk. Saya akan kembali lagi ke Pak Sani. Pak Sani, kalau tadi kita masih membahas masalah kawasan ekonomi khusus, kira-kira model dukungan seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan memastikan bahwa kerjasama, karena ini kan bukan cuma satu daerah yang harus dihandle, ada 8 daerah. Bagaimana kerjasama ini bisa berlangsung lancar? Ya. Jadi yang pertama, yang penting menurut saya untuk memastikan bahwa kawasan ekonomi khusus tersebut bisa kemudian nanti dikembangkan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Di sini pemerintah pusat bisa membantu pemerintah daerah di dalam merencanakan tata ruang wilayahnya. Karena melalui tata ruang wilayah di situ ditetapkan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan sebagainya. Kemudian selain itu kemudian membantu juga dalam hal penyiapan tenaga kerjanya. Jadi seperti balai latihan kerja dan sebagainya ya. Tapi yang lebih penting lagi tadi yang disampaikan Pak Firmansyah yaitu adalah menemukan daripada satu kompetensi inti produk industri di daerah tersebut. Jadi memang itu harus unik dan harus mempunyai suatu competitive advantage ya dibandingkan dengan di daerah lain, sehingga akhirnya memang betul-betul investor yang akan industrinya maksudnya yang akan masuk di dalam KEK tersebut betul-betul melihat bahwa ini ada satu nilai tambah yang baik. Percaya diri begitu ya? Kalau mereka menempatkan industrinya di lokasi tersebut. Oke, baik. Sayang sekali kita harus break lagi, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.